kematian pasti datang, tapi kita nggak pernah tahu kapan datangnya kematian. Maka apa? Inilah kita besok akan berkumpul dengan keluarga kita di dalam surga, suami istri dengan anak-anaknya dan sebagainya. Maka surat At-Tur 21 menyebutkan bahwasanya apa? Orang-orang beriman dan meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan beriman besok akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsir ayat ini dan juga Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dan yang lainnya, orang-orang beriman besok akan saling membantu antara orang tuanya dengan anak. Bagaimana ketika orang tuanya surganya lebih tinggi daripada surganya anaknya? Karena orang tuanya kebetulan amalnya lebih baik, rajin sholatnya, ibadahnya, sedekahnya, zikirnya, doanya, masya Allah. Maka surganya orang tuanya derajatnya lebih tinggi. Kebetulan jatuh ke anaknya gak males, sholat males, kemudian beri amal sholat, melakukan amal sholat males. Surga anaknya di bawah orang tuanya jauh. Maka apa? Berdasarkan ayat ini kata para ulama ahli tafsir, anak itu besok akan diangkat oleh Allah, dikumpulkan bersama orang tuanya di dalam surga yang derajatnya lebih tinggi. Inilah dalilnya kalau anak-anak itu amalannya kurang besok akan dinaikkan derajatnya bersama orang tua. Jadi ada hubungan Pak antara anak dengan orang tua, itu hubungannya sangat erat. Dan sebaliknya bapak-bapak ibu-ibu kebetulan yang malas ibadah orang tuanya, anaknya rajin, bapaknya ya Pak kita sholat, sana nak sudah ada nih ke masjid, tapi bapak ibu nggak pernah ke masjid. Sana nak belajar, datang membaca Quran, datang ke tempat majelis taklim, bapak ibu nggak pernah. Sampai anaknya sekarang pintar-pintar loh ya bapak ibu. Kalau bapaknya duduk ke masjid, anaknya protes kecil. Bapak tahu nggak masjid penghadapan mana ya, selatan atau utara ya, bingung karena nggak pernah ke masjid. Nah, keramiknya masjid itu warna apa Pak? Nggak tahu. Karena nggak pernah menginjakkan masjid. Nah, maka hati-hati. Maka apa? Apabila anaknya derajatnya lebih tinggi daripada derajat orang tua di surganya, orang tua beruntung akan diangkat derajatnya ke dalam surga, naik derajatnya bersama anaknya. Inilah makna di dalam ayat ini. Sehingga hubungan antara anak dengan orang tua akan sangat berhubungan erat di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita biarkan anak-anak kita tanpa kita kenalkan dengan agama. Bagaimana dia kenal membaca Al-Quran, bagaimana dia kenal sholat, bagaimana dia mapan di dalam perkara agamanya. Maka jangan salah memilihkan pendidikan anak-anak kita ke dalam sekolahan-sekolahan yang mereka memiliki basic keislaman yang kuat dan mapan. Jadi alhamdulillah kalau bapak-bapak nyolokkan anaknya di Al-Quran, bagaimana agamanya terjaga, bisa baca Quran. Anak saya sudah selesai Iqra-nya, sekarang sudah bisa membaca Al-Quran, alhamdulillah. Sudah hafal surat-surat pendek, alhamdulillah. Sudah hafal juz amma, alhamdulillah. Ada bapak-bapak ibu yang sudah punya anak hafal Quran? Ada. Saya doakan semoga semua kita yang punya cita-cita kita hafal Quran, alhamdulillah. Tidak mesti yang hafal Quran nanti jadi ustadznya, dokter hafal Quran, jadi saintis hafal Quran, pengusaha hafal Quran, luar biasa itu. Maka apa? Pilihkan meletakkan anak pendidikan yang pas sesuai dengan agama kita. Haram hukumnya seorang muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah kafir, walaupun secara teknologi saya lebih baik. Banyak sekolah orang-orang Nasrani itu masya Allah dari sisi sains manajemen mereka baik daripada sekolah-sekolah Islam. Tapi tidak akan pernah seorang muslim terbesit di benaknya untuk memasukkan anaknya ke dalam neraka. Akan terjadi pemurtadan dari keislaman ketika mereka memberikan pendidikan kepada anak muslim. Kita senang bangga anak-anak kita sekolah di lingkungan orang-orang Islam, terjaga sholatnya, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat yang benar, bisa mendoakan kita orang tua dan seterusnya. Inilah kewajiban kita sebagai orang tua. Bahkan maka kita katakan di dalam Islam itu bukan berarti ketika kita didik anak kita itu tahu agama semuanya jadi ustadznya. 10 orang yang belajar yang jadi ustadz 1-2, yang lain bisa jadi pengusaha, yang lain bisa jadi karyawan, jadi majikan, jadi guru, macam-macam. Islam memperbolehkan semuanya.
asal sesuai dengan ketentuan syariat tidak bertentangan. Tapi apa? Kita mendasari anak kita dengan dasar agama yang mapan. Bagaimana dia bisa membaca Al-Quran, bagaimana sholatnya terjaga, ibadahnya terjaga, carikan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Itulah pendidikan anak-anak kita. Jangan dibiarkan mereka nak, kenapa nilai matematika merah hanya dapat 5 nak. Bingung orang tuanya, cari guru privat yang bagus. Pokoknya NEM-nya UN harus bagus, dapat 9, 10. Stres orang tuanya. Sekarang kan banyak orang tua memiliki obsesi untuk anaknya jadi orang hebat, tapi anaknya sampai teler gitu. Saya ini ya sedikit banyak sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan. Saya sebelum berangkat ke Timur Tengah, saya pernah membuat pesantren di Jogja sekitar 10 tahun, dan alhamdulillah sekarang pesantren terbesar kita di Jogja, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Nah, jadi ada perguruan tinggi umum, ada sekolah tinggi kesehatan. Kemudian apa? Sesudah itu saya belajar ke Timur Tengah dengan istri dan anak-anak saya. Saya baru punya anak 5 Pak, ibu-ibu. Protes ibu-ibu, baru 25. Lah ibu saya 11. Jadi kalau saya 5 kan belum ada sama dengan ibu-ibunya. Saya doakan ibu-ibu semoga anaknya banyak. Amin. Amin, diaminkan Bu. Kenapa? Anak banyak itu rezeki loh. Jangan dikira rezekinya banyak, anak banyak itu rezeki. Susah perawatnya kecil-kecil, jaraknya setahun. Masya Allah susah ketika kecil. Nanti kalau bapak ibu itu besar, Masya Allah itu akan diasuh anak-anak kita, didoakan. Masya Allah anak kita akan sayang kepada kita baru terasa. Saya itu keluarga 11. Kalau udah begini-begini tinggal ibu saya. Itu 11 itu untuk ngasuh 1, besok jaganya siapa ya? Malam ya, hari Minggu. Masih susah untuk nyari jadwal gitu. Lah kalau anaknya cuma 1 gimana? Jadi dulu orang tua itu anaknya 11 semuanya bisa diasuh. Sekarang anak 11 ngasuh 1 kok pada bingung. Kebalik. Maka inilah sehingga kita mengetahui bahasanya apa? Tanggung jawab pendidikan untuk anak-anak kita adalah tanggung jawab orang tua. Jangan sampai orang tua meletakkan anaknya ke dalam pendidikan yang keliru, apalagi bertentangan dengan akidah kita. Harus kita tanamkan anak kita punya akidah yang sahih yang benar, ketauhidan yang benar, ibadah yang benar, punya pemahaman Islam yang benar. Kalau pilih sekolah Islam yang bagus, jangan sampai masuk ke dalam sekolah Islam yang bernuansa liberal, bebas dalam berpikir, sehingga merusak pola pikir anak kita dan seterusnya. Dididik dengan agama yang mapan. Syukur. Jadi kalau kita punya sekolah, alhamdulillah saya juga membuat sekolah internasional di Jakarta, mulai dari TK sampai SLTA. Ini desain kita adalah desain internasional, tapi di dalamnya hafalan Quran, hadis, hafalan matan-matan kitab para ulama, bahasa Arab itu. Ya, bahasa Inggris tentu, bahasa Arab nomor 1. Kenapa Pak? Bahasa Inggris nomor sekian. Bahasa Arab itu bahasanya kita kamus gini. Bahasa Quran dan Sunnah bahasa Arab. Nah, kita nggak bisa bahasa Inggris, oke, Mandarin, oke, bahasa Arab nantilah itu bahasanya para kiai. Bukan, ini bahasanya kita. Bahkan apa? Bahasanya Ahlul Jannah adalah bahasa Arab. Nggak ada besok di surga selain menggunakan bahasa, nggak ada. Biar bapak profesor, doktor, ahli dalam bahasa asing tidak akan dipakai besok di surga. Bahasa Arab. Berarti kalau nggak bisa bahasa Arab nggak naik surga? Bukan. Jadi ada intermezzo ini, biar sedikit nggak tegang. Hanya bapak ibu tegang. Ketika saya jadi petugas haji di Saudi, ada kakek-kakek datang dari Malang. Dia ngomong sama kita para mahasiswa sedang kumpul. Ustaz, saya akan berdoa di sini agar saya mati di Mekah ini. Kenapa Pak? Senang mati di sini, disolatkan banyak ribuan orang, Masya Allah, nanti dikuburkan. Tahu ada teman saya nyeletuk, jangan Pak, jangan doa mati di sini. Nanti Bapak nggak lolos ujian. Kenapa? Malaikatnya di sini pakai bahasa Arab. Bapak bahasa Arab yang ketemu. Gitu Ustaz, iya. Maka jangan doa mati di sini. Mikir dia, oh ya gitu ya. Kita coba jadi ketawa. Ya walaupun itu bukan main-main, betul ini apa? Bahasanya ini menunjukkan bahasanya apa? Kita akan mau melarang dia jangan doa minta mati lah. Nanti kasihan keluarganya di Indonesia. Kita hanya kasih tahu kalau nanti matinya di sini, malaikatnya pakai bahasa Arab. Bapak nggak nanti bisa menjawab.
Gitu. Walaupun besok di alam barzah pun pertanyaannya menggunakan bahasa Arab. Man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dengan bahasa Arab. Tapi insya Allah semua orang beriman adalah akan bisa menjawab. Tapi kemudian jangan nggak apa-apa berarti bisa menjawab. Kata Imam Syafi'i, belajar bahasa Arab bagi orang muslim itu wajib. Walaupun mandar jumhur tidak mewajibkan, maka sedikit banyak senang gitu. Saya mau khusus bahasa Arab lah, Masya Allah gitu. Jadi ini satu kebanggaan. Maka apa? Inilah tugas dan tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana agar anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah sejak sedini mungkin didasari anak itu dengan pendidikan. Ketika saya belajar ke Yaman, saya membawa anak saya ini sharing. Bapak Ibu sharing, saya cerita bukan karena apa-apa, biar apa pengalaman saya pribadi saya punya nanti biar ada baiknya diambil pelajaran Bapak-Bapak Ibu. Saya berangkat ke Yaman, itu anak saya yang pertama baru 7 tahun kelas 2 SD. Yang kedua baru 4 tahun, belum TK aja belum. Yang ketiga masih digendong ibu. Berangkat belajar di Timur Tengah, kita ke sana bareng kurang lebih 11-12 tahun kita tinggal di sana. Sampai anak kita yang pertama lulus SMA, yang kedua SMP, dan yang ketiga kelas lulus SD seterusnya. Maka alhamdulillah kita belajar masa kenikmatannya walaupun di negeri orang. Anak-anak kita dalam lingkungan pendidikan yang baik. Jadi yang pertama, kedua, sejak kelas 2 SMP rata-rata sudah hafal Quran. Yang ketiga ini alhamdulillah sekarang anak saya yang pertama sudah kuliah semester 4, yang kedua semester 2. Sekarang masih belajar di Yaman. Ketiga, keempat, 5 sama kita ada di Solo. Jadi kita bisa membayangkan nikmatnya seperti apa. Bapaknya belajar, ibunya belajar, anak-anak belajar bersama-sama, menghafalkan Quran bersama-sama, belajar bahasa bersama-sama. Masya Allah, kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan dari dunia. Alhamdulillah anak kita SMP kelas 2, 1-2 hafal Quran. Yang ketiga kelas 1 SMP sudah hafal Quran. Yang sekarang nomor 3 sekarang kelas 3 SMP. Sejak kelas 1 SMP sudah hafal Quran. Yang keempat ini kelas 1 SMP sekarang tinggal surat Al-Baqarah. Tinggal surat Al-Baqarah, alhamdulillah. Kemudian ini kenikmatan yang luar biasa. Tapi lagi mana sekolah? Ketika kita di sana sekolah anak-anak kita nomor 1, 2 ini IPA-nya apa, SMA juga di IPA eksak. Maka apa anak ketika hafal Quran itu belajar matematika, fisika itu gampang. Karena desain kita dulu keliru. Bapak-bapak ibu, jangan salah mungkin ustadznya ini nggak ngerti apa dunia teknologi. Saya juga insinyur pertanian, Pak. Saya sebelum belajar ke Timur Tengah saya insinyur pertanian. Karena dulu saya IPA, kemudian pengen masuk saya ambil pertanian dan sebagainya. Kemudian apa? Alhamdulillah istri saya seorang dokter. Dan kita pakai Yaman 3 tahun istri saya hafal Quran. Dari nol nggak bisa, dari juz amma saja nggak apa. Bisa hafal Quran, bahasa Arab nggak ngerti, alif bengkok juga nggak tahu. Tahu alif bengkok? Nggak ada alif bengkok, kali itu lurus. Bahasanya orang Jawa ini kan. Jadi alif bengkok nggak tahu, tapi alhamdulillah sana belajar. Ya 5 tahun kemudian, masya Allah, nggak kalah sama orang Arab. Akhirnya orang Arab belajar Quran dengan istri, ngajar bahasa Arab, ngajar fikih. Kaget, ini hidungnya masuk kok bisa ngajar orang hidungnya. Maksudnya bukan orang Arab gitu kan. Masya Allah. Ini satu contoh apa? Kenikmatan yang luar biasa ketika kita punya anak-anak yang hafal Quran. Kenapa? Anak yang hafal Quran itu besok akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya pada dia. Maka apa pertama kita pikir bagaimana anak kita bisa baca Quran, hafal Quran, itu yang kita pikirkan. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur nanti. Yang penting hafal Quran dulu. Maka sekarang di Gajah Mada, di Jogja, pusat tertua di Indonesia. Kebetulan istri saya dulu alumni dari Gajah Mada. Kemudian di Universitas 11 Maret diutamakan rektornya itu masya Allah muslim yang baik. Siapa yang hafal Quran diutamakan masuk fakultas kedokteran. Coba gimana? Sekarang diteliti para profesor doktor, anak yang hafal Quran itu mesti sudah luar biasa. Dia mampu menghafalkan wahyu. Kalau untuk belajar ilmu kedokteran itu gampang kan? Maka masya Allah dibuka lebar-lebar sekarang. Anak-anak yang mau masuk kedokteran, apalagi teknik, farmasi, itu dibuka lebar-lebar di Gajah Mada, bisa sebelah mana hafal Quran sudah punya syahadah hafal Quran bakalan diterima. Ini luar biasa.
menyadari yang hafal Quran itu memang punya kemampuan luar biasa.